Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya Rafli Rangga di playlist belajar C++. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan input melalui keyboard di command prompt di program C++. Mungkin dari kemarin kita hanya belajar bagaimana cara menampilkan suatu variabel dengan isinya saja, tapi kita harus mengisikan nilai dari variabel itu di bagian codingnya teman-teman. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana agar user atau pengguna dapat mengisikan variabel melalui ketikan keyboard seperti ini teman-teman di CMD. Kemudian kita juga dapat menampilkan tulisan mereka langsung teman-teman di CMD-nya. Oke, di sini saya membuat sebuah file baru. Kita save terlebih dahulu saja teman-teman. Di sini namanya saya berikan nama input.cpp, jangan lupa .cpp-nya teman-teman. Oke, seperti ini. Dia akan otomatis mengganti bahasanya menjadi bahasa C++ teman-teman. Oke. Untuk melakukan input, pertama-tama kita harus memiliki variabel terlebih dahulu teman-teman. Karena variabel ini merupakan tempat penyimpanan yang sangat krusial agar input kita dapat disimpan teman-teman. Tanpa adanya variabel ini maka inputan kita tidak akan disimpan di mana-mana teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan input berupa, mungkin yang pertama adalah berupa angka terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita mungkin input angka ini untuk program-program contohnya kalkulator atau penghitungan rumus matematika, contohnya adalah luas ataupun keliling ya teman-teman. Jadi di sini kita contoh menggunakan integer saja, kita gunakan variabel dengan nama input 1 teman-teman. Untuk variabelnya bebas ya teman-teman penamaannya. Mungkin bagi yang belum terlalu paham dengan penamaannya, boleh simak di video-video saya sebelumnya teman-teman. Oke, di sini kita tidak perlu menambahkan sama dengan, kita tidak perlu mengisikan isinya teman-teman. Kita hanya perlu langsung menuliskan input 1 kemudian titik koma seperti ini teman-teman. Kemudian untuk memperindah tampilannya ya teman-teman, kita disarankan untuk melakukan cout untuk memberikan keterangan ya teman-teman. Ini merupakan cout untuk memberikan keterangan guna kita akan arahkan agar mengisikan apa seperti itu teman-teman. Di sini saya tuliskan isikan nilai berupa angka. Oke, di sini ya teman-teman. Oke, kemudian kita titik koma. Di sini tidak perlu menuliskan n-line ya teman-teman. Ini kita tidak perlu tulisan n-line maupun \n agar ketika melakukan proses inputnya berada di sebelah sini teman-teman. Di sini ya teman-teman. Dia akan input sebaris dengan ini. Kalau kita tambahkan n-line atau \n di sini, maka inputnya akan berada di bawahnya teman-teman. Untuk style inputnya ini sebenarnya bebas ya teman-teman, tergantung preferensi kalian masing-masing. Tapi untuk saya, preferensi saya adalah input saya letakkan tanpa n-line, sehingga dia ketika pengguna melakukan input maka di baris yang sama teman-teman. Oke. Kemudian untuk sintak dari inputnya adalah menggunakan ini teman-teman, in atau input. Kemudian kita gunakan arah panah atau tanda lebih besar teman-teman, sebaliknya dari cout ini ya teman-teman. Dia merupakan sebaliknya dari ini ya teman-teman. Jadi dia menggunakan tanda lebih besar seperti ini teman-teman. Oke, dia lebih besar. Ini artinya kalau kita buat analogi sederhana adalah cout ini dia akan menampilkan. Oleh karena itu arahnya ke sini teman-teman. Dia akan menampilkan. Sedangkan in dia akan memasukkan. Oleh karena itu arah panah ini akan masuk seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam variabelnya input 1 seperti ini teman-teman. Oke. Ya, seperti ini. Input 1. Oke. Di sini kita juga tidak perlu melakukan n-line teman-teman, karena di sini dia akan otomatis membuat satu baris baru teman-teman. Jadi dia di baris baru ini dia otomatis akan membuat apapun yang kita buat setelahnya akan berada di baris baru teman-teman. Jadi fungsi dari in ini juga akan membuat sebuah baris baru teman-teman. Jadi kita untuk menampilkannya kita hanya perlu memanggil variabelnya saja ya. Jadi contohnya adalah seperti ini, cout nilainya adalah 2 seperti ini. Kemudian kita panggil variabel input 1 teman-teman. Oke, dan jangan lupa untuk memberikan n-line atau \n, terserah kalian teman-teman. Oke, seperti ini. Ini merupakan sintak atau aturan penulisan sederhana untuk input ya teman-teman. Di sini kita coba running.
G++ input.cpp, oh sorry salah tulis, input.cpp min o input.exe. Oke, kemudian kita tuliskan input. Oke, isikan berupa angka. Lihat teman-teman, di sini dia akan menampilkan nilai dari code yang ini teman-teman. Cout ini tidak akan ditampilkan sampai kita melakukan input di sini teman-teman. Jadi kita coba dulu, kita masukkan input angka 1 dan ya nilainya adalah 1. Dia akan keluar teman-teman. Dan programnya selesai. Oke, bagaimana kalau kita isikan angka selain 1? Contohnya mungkin ratusan, ribuan, seperti ini teman-teman. Dia akan tetap menampilkan karena selama dia masih berada di batasan integer, dia akan tetap ditampilkan teman-teman. Dan kalau kalian bertanya, kalau kita masukkan angka koma seperti di variabel float apakah bisa? Secara technically bisa teman-teman. Seperti ini contohnya 12,4. Ingat, penulisan koma di sini tetap menggunakan titik ya teman-teman. Tetap menggunakan titik untuk melakukan inputnya. Jadi seperti ini 12,5. Outputnya akan tetap 12 teman-teman karena seperti yang saya jelaskan di video tipe data, di prakteknya adalah tipe data integer ini dia hanya akan menampilkan angka di depan komanya teman-teman. Jadi dia tidak akan menampilkan angka di belakang komanya. Dan kalau kita cukup iseng ya teman-teman untuk menampilkan berupa huruf di sini, nilainya akan 0 teman-teman. Dan ini merupakan salah yang agak fatal terjadi di mungkin ketika kalian sudah mempelajari tentang looping atau perulangan teman-teman. Karena kalau kalian sampai salah mengisikan nilai dari integer kalian isikan dengan string seperti ini, dia akan melakukan infinite loop atau loopnya tidak akan berhenti dan programnya akan error ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk catatan yang perlu diperhatikan dalam melakukan Sein ini teman-teman. Perhatikan tipe datanya, oleh karena itu berikan keterangan sesuai dengan apa yang harus diinputkan oleh pengguna teman-teman. Di sini saya berikan keterangan isikan nilai berupa angka agar pengguna mengisikan nilai berupa angka seperti ini teman-teman. Oke, ini merupakan contoh penggunaan Sein yang sederhana ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan tipe data lain yang juga umum digunakan di latihan input ini teman-teman, yakni string. String ini merupakan tipe data yang umum dilakukan untuk melakukan input ini teman-teman. Jadi kita berikan in string seperti ini saja nama karakternya. In string artinya input string atau in str saja teman-teman, seperti ini untuk nama variabelnya. Kemudian kita lakukan cout yang sama teman-teman. Cout tuliskan kalimat. Oke, seperti ini. Kemudian kita sama lakukan hal yang sama, yakni sein-nya ke in str. In str. Seperti ini, dan kita lakukan cout. Cout seperti ini. Kemudian kalimat kita berikan titik 2 dan kita panggil in str-nya teman-teman. Str. Jangan lupa inline. Ya, seperti ini kita akan coba menuliskan kalimat ya teman-teman di sini. Oke, kita clear terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita compile ulang. Ya, isikan angkanya 1, kalimatnya bebas ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, jangan raffle enggak. Di sini mungkin kalian bertanya ya teman-teman. Di sini kalian bertanya, apakah kalimatnya bisa mengandung spasi? Oke, kita coba. Bagaimana kalau kalimatnya mengandung spasi ya teman-teman? Oke, kita coba tuliskan nama channel saya, Rafli Rangga. Dia hanya akan menampilkan kalimat sebelum adanya spasi teman-teman. Jadi memang untuk inputan string ini dia hanya dapat menampilkan kalimat yang tidak mengandung unsur spasi teman-teman. Tapi ada cara agar spasi kalian atau kalimat setelah spasi kalian itu tetap dapat dituliskan teman-teman. Yakni dengan menggunakan getLine teman-teman. GetLine ini merupakan sebuah fungsi bawaan dari IOStream atau C++ ini yang dapat kita gunakan untuk melakukan input berupa spasi teman-teman. Penulisannya sederhana teman-teman. Kita hanya perlu memanggilnya saja getLine. Dapat dilihat di sini sudah muncul rekomendasi getLine, kemudian kita buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma terlebih dahulu teman-teman. Lalu kita sein
dan kita koma, tuliskan variabelnya teman-teman, variabel penyimpanannya. Contohnya seperti ini, in str. Oke, ini merupakan cara agar kalimat kita itu dapat ditampilkan berupa spasi ya teman-teman. Jadi dia dapat menerima inputan yang berupa spasi. Oke, kita coba. Di sini sebelumnya saya akan ajarkan kalian cara memberikan komentar atau membuat lainnya komentar ya teman-teman. Komentar ini merupakan cara sederhana untuk menandai sesuatu teman-teman. Contohnya ini adalah integer input 1. Input 1 ini kita dapat berikan keterangan bahwa dia adalah variabel untuk input angka. Ini merupakan komentar ya teman-teman. Saya lupa menjelaskan di bagian awal-awal karena komentar ini sebenarnya cukup penting ya teman-teman untuk menandai, memberikan penanda ketika kalian buka lagi codingnya setelah sekian lama. Ketika adanya komentar ini akan mempermudah kalian untuk mengenali coding ini untuk apa teman-teman. Dan juga komentar ini juga dapat kita gunakan untuk membuat line baris ini, baris di sini itu tidak dapat dijalankan teman-teman, karena komentar ini tidak akan muncul di CMD-nya teman-teman. Jadi komentar ini hanya khusus kita berikan untuk sebagai penanda saja di codingannya teman-teman, di codingan ini teman-teman. Jadi komentar ini merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk mencari bagian mana yang error ya teman-teman. Jadi untuk ini kan komentar, dan komentar yang seperti ini ya, sintaksnya adalah slash ini untuk komentar yang di satu baris saja teman-teman, di satu baris yang sama. Jadi di sini ini merupakan komentar baris. Apabila kita ingin mengomentar di sekian baris ini, kita perlu menuliskan seperti ini teman-teman, slash kemudian asterik bintang seperti ini, kemudian untuk penutupnya adalah bintang kemudian slash seperti ini teman-teman. Ini untuk melakukan komen di baris yang cukup panjang teman-teman, di lebih dari satu baris. Ini saya komentar karena untuk mempersingkat waktu, jadi kita hanya perlu mengetes bagian insert ini saja ya teman-teman. Oke, kita coba jalankan seperti ini, kemudian seperti ini, tuliskan kalimatnya. Kita tuliskan channel saya di sini, Rafli Rangga, dan ya dia muncul teman-teman, Rafli Rangga. Jadi dia dapat menerima inputan, berupa spasi teman-teman. Tapi di sini saya akan berikan sebuah cerita pengalaman saya teman-teman. Di Getline ini sebenarnya penggunaannya cukup tricky ya, karena Getline ini sendiri ketika kita gunakan di setelah seperti ini ya teman-teman, setelah maupun sebelumnya hanya menggunakan CIN biasa, karena Getline ini memang dikhususkan untuk string ya teman-teman. Jadi saya harus berikan catatan bahwa Getline ini tuh khusus untuk string. Jadi dia khusus untuk string saja, string maupun array char. Yang sebenarnya array char itu sendiri merupakan string ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk string. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk tipe data integer teman-teman. Ini akan error ketika kita gunakan Getline CIN dan input 1, karena Getline ini hanya digunakan untuk tipe data string saja ya teman-teman. Nah, sayangnya ketika kita lakukan Getline seperti ini teman-teman, kalau kita buat seperti ini lagi ya teman-teman, kita contohnya seperti ini, saya akan tunjukkan errornya Getline ya, atau kekurangan dari Getline teman-teman. Di sini saya akan tampilkan contohnya seperti ini. Kita akan pelajari setelah program ini di running teman-teman. Oke. Angka pertama dia akan jalan teman-teman. Nah, dapat dilihat teman-teman, dia akan men-skip inputan kedua teman-teman apabila kita jalankan Getline sesudah dari CIN biasa teman-teman. Nah, dapat dilihat teman-teman di sini dia muncul error ya teman-teman. Dia akan terjadi error seperti ini. Kalimatnya ini, inputan kalimat di sini, inputan Getline ini tidak akan dianggap oleh programnya. Ini merupakan salah satu kekurangan dari Getline teman-teman. Apabila dia diletakkan sesudah CIN biasa, dia biasanya akan melakukan skip terhadap satu buah Getline teman-teman, Getline maupun CIN. Di pengalaman saya sering terjadi seperti ini teman-teman, terjadi skip terhadap satu buah program inputan teman-teman. Jadi hal ini terjadi karena di setiap CIN ini ya teman-teman, di setiap CIN ini dia membuat baris baru teman-teman. Jadi
Ini yang sepaham saya teman-teman. Di setiap baris baru ini, di setiap baris baru ini dia membuat error di guideline teman-teman. Baris barunya ini justru akan dimasukkan ke dalam guideline-nya teman-teman. Jadi dia akan nge-skip di guideline ini, dan karena guideline ini adalah baris kosong, otomatis outnya akan langsung terjalankan sebagai baris kosong teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk mengakali bagaimana caranya agar sein ini tetap dapat digunakan di setelah sein biasa teman-teman, guideline ini setelah sein biasa, saya menemukan sebuah cara teman-teman dari internet, yakni kita hanya perlu menuliskan seperti ini teman-teman. Sein, kemudian kita buatkan input seperti ini, sein biasa ke WS teman-teman. WS ini merupakan sintak dari C++ ya teman-teman. Ini bukan merupakan variabel, tapi ini merupakan sintak teman-teman. Ini fungsinya agar baris barunya itu tidak terinput di sini teman-teman, tidak terinput di guideline ini. Jadi kita tetap bisa menjalankan sein-nya, guideline-nya juga terjalankan, lalu sein-nya juga akan dijalankan teman-teman. Coba kita running di sini. Kita kontrol C ya teman-teman untuk menghentikannya. Kemudian kita ke input, tuliskan angka 12, lalu lihat teman-teman. Di sini program tuliskan kalimatnya tetap dijalankan teman-teman. Dan ketika kita tuliskan seperti ini, kalimatnya tetap akan mengandung spasi teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Itu merupakan tips dari saya untuk menggunakan guideline inputan berupa spasi setelah sein biasa teman-teman. Oke, mungkin cukup dari saya. Apabila kalian suka, silakan like, silakan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.